mempresentasikan tentang penelitian kami yang berjudul pengaruh penggunaan media sosial terhadap produktivitas belajar mahasiswa Politeknik Negeri Tenangau. Di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Nur Alia Farida dengan NIM 2304301008. Dan saya Muhammad Hidayat dengan NIM 2304301041. Dan saya Muslimah dengan NIM 2304301076. Dan saya Nadia Aprasa Putri dengan NIM 2304301096. Dengan saya Cahaya dengan NIM 2304301110. Dengan saya Sakia NIM 23043010448. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya menjelaskan latar belakang penelitian ini terlebih dahulu. Media sosial merupakan salah satu dari perkembangan teknologi. Dengan adanya media sosial, memberikan pengaruh terhadap kebiasaan ataupun tindak perilaku masyarakat, baik budaya, etika, maupun norma. Media sosial sudah tidak asing lagi didengar karena diketahui oleh semua orang dan semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Media sosial bisa menimbulkan dampak negatif maupun positif di lingkungan masyarakat maupun keluarga. Di era digital ini, media sosial telah menjadi bagian terpenting yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan masyarakat, termasuk mahasiswa. Hampir setiap orang mempunyai media sosial dan menggunakannya untuk berbagai keperluan, seperti berkomunikasi dengan teman dan keluarga, mencari informasi dan hiburan. Meskipun media sosial memiliki banyak manfaat, penggunanya yang berlebihan dikhawatirkan dapat membawa dampak negatif, terutama bagi mahasiswa. Salah satu kekhawatiran utama adalah pengaruh terhadap produktivitas belajar. Rumusan hipotesis yang pertama, rata-rata waktu penggunaan media sosial mahasiswa Politala berkisaran antara 2 sampai 5 jam per hari. Kedua, rata-rata waktu belajar mahasiswa Politala berkisaran antara 1 sampai 3 jam per hari. Ketiga, terdapat korelasi yang kuat antara waktu penggunaan media sosial mahasiswa per hari dan waktu belajar mahasiswa per hari. Keempat, terdapat perbedaan yang signifikan pada waktu penggunaan media sosial antara keempat kelas akuntansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alina. Selanjutnya yaitu ada tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah sebuah daftar, tabel, atau diagram yang menunjukkan berbagai kegiatan dalam suatu sampel. Yang pertama yaitu ada tabel distribusi frekuensi, diagram, dan grafik waktu penggunaan media sosial mahasiswa per hari. Sebelum itu ada 4 langkah cara membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu menentukan jumlah kelas. Itu rumusnya adalah 2 pangkat K lebih besar dari N. Jadi 2 pangkat berapa sekira lebih besar dari N, yaitu N-nya adalah 60. Jadi 2 pangkat 6 lebih besar dari 60, 64 lebih besar dari 60. Maka jumlah kelasnya yaitu 6. Yang kedua yaitu menentukan panjang interval. Rumusnya adalah I lebih besar atau sama dengan H dikurang L dibagi K. H itu adalah nilai tertinggi, L adalah nilai terendah, dan K adalah jumlah kelas. Nilai tertinggi dari waktu penggunaan media sosial mahasiswa per hari adalah 24 dan nilai terendahnya adalah 2. Dan jumlah kelasnya adalah 6. Jadi 24 dikurang 2 dibagi 6 sama dengan 3,37. Dibulatkan menjadi 4. Jadi intervalnya itu adalah 4. Terus yang ketiga itu menentukan batas kelas. Jadi yang di sini itu batas bawah kelas dan di sebelah sini itu batas kelas atas. Yang keempat yaitu menghitung observasi dari nilai tengah. Cara menghitung nilai tengah yaitu batas
Terus 6 ditambah 9 dibagi 2 sama dengan 7,5. 10 tambah 13 bagi 2 sama dengan 11,5. 14 ditambah 17 bagi 2 sama dengan 15,5. 18 ditambah 21 bagi 2 sama dengan 19,5. Dan 22 tambah 25 dibagi 2 sama dengan 23,5. Nilai terti kelas yaitu rumusnya batas kelas bawah dikurang 0,5. Jadi 2 dikurang 0,5 sama dengan 1,5. 6 dikurang 0,5 sama dengan 5,5. 10 dikurang 0,5 sama dengan 9,5. 14 dikurang 0,5 sama dengan 13,5. 18 dikurang 0,5 sama dengan 17,5. Dan 22 dikurang 0,5 sama dengan 21,5. Itu frekuensi relatif. Jadi frekuensi relatif itu rumusnya adalah frekuensi dikurang jumlah frekuensinya, yaitu 20 dibagi 60 sama dengan 0,333. Terus itu 15 dibagi 60 sama dengan 0,25. 13 dibagi 60 sama dengan 0,2167. 4 dibagi 60 sama dengan 0,0067. 5 dibagi 60 sama dengan 0,833. Dan 3 dibagi 60 sama dengan 0,05. Frekuensi less than. Frekuensi less than itu perhitungan penjumlahan dari nilai frekuensi terendah sampai nilai frekuensi tertinggi. Mulai dari 0. 0 ditambah 20 sama dengan 20. 20 ditambah 15 sama dengan 35. 35 ditambah 13 48. 48 tambah 4 52. 52 ditambah 5 57. Dan 57 tambah 3 sama dengan 60. Di sini harus sama dengan di sini. Terus frekuensi kumulatif more than itu penjumlahan dari kelas tertinggi. Dari sini, terus di situ 60 dikurang 0 lagi, terus 60 dikurang 20 sama dengan 40, 40 dikurang 15 sama dengan 25, 25 dikurang 13 sama dengan 12, 12 dikurang 4 sama dengan 8, dan 8 kurang 5 sama dengan 3, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi frekuensi more than itu hasilnya harus 0. Setelah itu ada diagramnya. Situ ada diagramnya dijelaskan, terus ada grafiknya, bisa dilihat sendiri. Next. Selanjutnya yaitu ada B, tabel distribusi frekuensi, diagram, dan grafik waktu belajar mahasiswa per hari. Yang pertama itu menentukan jumlah kelasnya. Jumlah kelasnya sama seperti tadi, yaitu 6. Terus intervalnya nilai tertingginya itu adalah 15, nilai terendahnya itu 1, jumlah kelasnya 6. Jadi 15 dikurang 1 dibagi 6 sama dengan sama dengan 2,33, yaitu dibulatkan menjadi 3. 1 sampai 3 itu kan 3. Terus yang ketiga itu menentukan batas kelas bawah dan atasnya tadi. Sama seperti tadi, di sini batas kelas bawah, di sini batas kelas atas. Terus yang terakhir itu menentukan observasinya, menghitung nilai tengah, sama seperti tadi. 1 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 2, 4 tambah 6 bagi 2 sama dengan 5, 7 ditambah 9 bagi 2 sama dengan 8, 10 tambah 12 bagi 2 sama dengan 11, 13 tambah 15 bagi 2 sama dengan 14, 16 tambah 18 bagi 2 sama dengan 17. Nilai tepi kelasnya dikurang 0,5. 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5, 4 dikurang 0,5 sama dengan 3,5, 7 dikurang 0,5 sama dengan 6,5, 10 dikurang 0,5 sama dengan 9,5, 13 dikurang 0,5 sama dengan 12,5, 16 dikurang 0,5 sama dengan 15,5. Frekuensi relatif yaitu frekuensinya dibagi jumlah frekuensi, yaitu 32 dibagi 60 sama dengan 0,533, 19 dibagi 60 sama dengan 0,3167, 6 dibagi 60 sama dengan 0,1, 2 dibagi 60 sama dengan 0,033, 1 dibagi 60 sama dengan 0,01667, 0 dibagi 60 sama dengan 0. Jadi frekuensi relatif itu hasilnya harus 1. Terus frekuensi less than. Frekuensi less than itu penjumlahan dari nilai tertinggi, dari nilai kelas terendah sampai nilai kelas tertinggi. Itu dari 0. 0 ditambah 32. Jadinya 32. 32 ditambah 19 yaitu 51. 51 ditambah 6 57. 57 ditambah 2 59. 59 tambah 1 yaitu 60. Jumlahnya harus sama dengan seperti ini. Terus
1 kurang 19, 9. 9 dikurang 6 itu 3. 3 dikurang 2, 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 0. Berikut adalah diagram dari waktu belajar mahasiswa per hari. Dan di sini ada grafik waktu belajar mahasiswa per hari. Next. Yang C yaitu tabel distribusi frekuensi diagram grafik waktu penggunaan media sosial mahasiswa per hari dengan frekuensi waktu belajar mahasiswa. Pertama ada tabelnya, interval. Itu sama seperti tadi juga. Data interval ini diambil dari waktu penggunaan media sosial yaitu X. Terus yang frekuensinya ini diambil dari waktu belajar Y. Setelah frekuensi dihitung yaitu dengan cara frekuensi dapat dilihat bahwa kelas interval tertinggi yaitu dengan cara menjumlahkan waktu belajar terhadap pada masing-masing kelas interval. Berdasarkan frekuensi dapat dilihat bahwa kelas interval tertinggi pada mahasiswa yang waktu penggunaan media sosialnya adalah 2-5 jam frekuensi tertingginya. Hal ini menunjukkan sebagian besar mahasiswa menghabiskan waktu 2-5 jam per hari juga mempunyai rata-rata waktu belajar tertinggi yaitu 3,5 jam. Berikut ada diagramnya dan ada grafiknya. Ini penghitungannya sama seperti penghitungan yang sebelumnya tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Romi Hidayat. Selanjutnya yaitu statistika deskriptif. A. Statistika deskriptif waktu penggunaan media sosial X. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil perhitungan statistika deskriptif waktu penggunaan media sosial X. Berikut ini adalah perhitungan menggunakan SPSS, yaitu mean statistiknya 9,50, standar errornya 0,716. Yang kedua, tabel signifikan, lower boundnya 8,07, upper boundnya 10,93. Kemudian yaitu 5% treatment mean, yaitu 9,06, mediannya 8,50, variansnya 30,729. Selanjutnya standar deviationnya 5,543, minimumnya 2, maksimumnya 24, range-nya 22, interquartile range-nya 7, skewness-nya 1,062. Untuk standar error-nya 0,309. Kurtosisnya ya, untuk statistik 0,469, standar error-nya 0,68. Next. Berikut ini yaitu statistik deskriptif waktu belajar Y. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil perhitungan statistik deskriptif waktu belajar Y. Berikut adalah perhitungan menggunakan SPSS. Untuk mean-nya statistiknya adalah 4,18, standar error-nya 0,355. Tabel signifikannya untuk lower bound-nya yaitu di 34,47, upper bound-nya 4,89, treatment mean-nya 3,924, untuk mediannya 3,00, variance-nya 7,542, standar deviation-nya 2,746, minimumnya yaitu 1, maksimumnya 15. Untuk range-nya 14, interquartile range-nya 4, skewness-nya untuk statistiknya 1,392, standar error-nya 0,309, kurtosisnya 2,851, untuk error-nya yaitu 0,608. Selanjutnya yaitu uji hipotesis waktu penggunaan media sosial.
Peneliti ingin menguji apakah rata-rata waktu penggunaan media sosial berbeda secara signifikasi dari 8 jam per hari. A. Penentuan H0 dan H1. H0 titik 2 μ sama dengan 8, yaitu rata-rata waktu penggunaan media sosial sama dengan 8 jam per hari. H1 titik 2 μ tidak sama dengan 8, yaitu rata-rata waktu penggunaan media sosial berbeda dari 8 jam per hari. B. Taraf signifikasi dan nilai tabel Z. Taraf signifikasi atau alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Nilai tabel Z adalah 1,96. C. Kriteria uji. H0 diterima bila min 1,96 kurang dari atau sama dengan Z. Z kurang dari atau sama dengan 1,96. H0 ditolak bila Z lebih dari 1,96 atau Z kurang dari min 1,96. D. Statistik ujinya, yaitu Z sama dengan min dikurang mu 0 dibagi sigma dibagi akar M sama dengan Z sama dengan 9,50 dikurang 8 dibagi 5,543 dibagi akar 7,74 sama dengan 1,50 dibagi 0,716 dan dibulatkan hasilnya yaitu 2,09. Kesimpulan, karena Z sama dengan 2,09 dan 2,09 lebih dari 1,96, maka H0 ditolak. Terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis 0, yang berarti rata-rata waktu penggunaan media sosial secara signifikan berbeda dari 8 jam per hari pada taraf signifikansi 0,05. Selanjutnya, uji hipotesis waktu belajar. Peneliti ingin menguji apakah rata-rata waktu belajar mahasiswa per hari berbeda dari 4 jam. Pertama, penentuan H0 dan H1. H0 titik 2 μ sama dengan 4, yaitu rata-rata waktu belajar mahasiswa per hari dengan 4 jam. H1 titik 2 μ tidak sama dengan 4, yaitu rata-rata waktu belajar mahasiswa per hari berbeda dari 4 jam. 2. Taraf signifikasi dan tabel Z dan tabel nilai Z, yaitu taraf signifikasi atau alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Nilai tabel Z adalah 1,96. 3. Kriteria uji. H0 diterima bila min 1,96 kurang dari atau sama dengan Z. Z kurang dari atau sama dengan 1,96. H0 ditolak bila Z lebih dari 1,96 atau Z kurang dari min 1,96. Statistika uji, yaitu Z min dikurang mu 0 dibagi sigma dibagi akar N sama dengan Z sama dengan 4,18 dikurang 4 dibagi 2,746 dibagi akar 60. Hasilnya sama dengan 0,18 dibagi 2,746 dibagi 7,74 sama dengan 0,18 dibagi 0,85, dan hasilnya adalah jika dibulatkan 0,51. Kesimpulan, karena Z sama dengan 0,51 dan 0,51 kurang dari 1,96, maka H0 diterima
Artinya rata-rata waktu belajar mahasiswa tersebut sama dengan 4 pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan demikian kita menyimpulkan bahwa mean waktu belajar tidak berbeda secara signifikan dari 4 jam pada taraf signifikansi 0,05. Selanjutnya adalah analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk menghubungkan dua variabel yang bersifat kuantitatif. Di sini, perhitungan analisis korelasi menggunakan SPSS dapat didapatkan hasil sebagai berikut. Perhitungan korelasi menggunakan Excel dengan rumus sigma XI dikurang XI dikali YI dibagi akar sigma XI pangkat 2 dikurang XI pangkat 2 dikali sigma YI pangkat 2 dikurang YI pangkat 2. Didapatkanlah hasilnya 0,01505 dari data-data tersebut. Hipotesisnya, Hanau tidak ada hubungan antara waktu belajar mahasiswa per hari dan waktu penggunaan media sosial. H1, terdapat hubungan antara waktu belajar mahasiswa per hari dan waktu penggunaan media sosial berdasarkan analisis korelasi yang terdapat korelasi positif yang sangat lemah. R sama dengan 0,015 antara waktu penggunaan media sosial dan waktu belajar. Yang kedua, hubungannya tidak signifikan secara statistik. P sama dengan 0,909, menunjukkan bahwa korelasi yang diamati mungkin disebabkan oleh kebetulan yang acak. Yang kedua adalah analisis regresi. Analisis regresi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Di sini terdapat perhitungan hasil dari SPS-nya. Dari hasil penelitian dan hasil pengolahan data pada gambar di atas, nilai R sama dengan 0,015 menunjukkan korelasi yang sangat lemah antara waktu penggunaan media sosial dan waktu belajar. Nilai R square 0,000 menunjukkan bahwa model menjelaskan 0% perbedaan pada variabel dependen waktu belajar. Selanjutnya ada perhitungan SPS, yaitu dengan koefisien dan residual statistik. Pada gambar di atas dapat ditentukan nilai A dan B dari persamaan umum regresi, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Berdasarkan data yang ada pada tabel dapat diketahui jumlah data N adalah 60. Nilai A yaitu 4,113 dan nilai B yaitu 0,007 sehingga dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut. Di mana Y adalah waktu belajar, sedangkan X adalah waktu penggunaan media sosial. Berdasarkan persamaan dapat dianalisis sebagai berikut. 1. Nilai A menunjukkan waktu belajar rata-rata ketika penggunaan media sosial sama dengan 0. Artinya jika mahasiswa tidak menggunakan media sosial sama sekali, rata-rata mereka belajar selama 4,113 jam per hari. Nilai B yang kedua, nilai B menunjukkan peningkatan waktu belajar rata-rata untuk setiap 1 unit peningkatan waktu penggunaan media sosial. Artinya, untuk setiap 1 jam tambahan waktu penggunaan media sosial, rata-rata waktu belajar mahasiswa meningkat sebesar 0,007 jam. Yang ketiga, di dalam gambar, nilai P untuk koefisien regresi adalah 0,909. Nilai P yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa koefisien regresi tidak
signifikan secara statistik. Berdasarkan analisis regresi, terdapat hubungan yang positif antara waktu belajar dan waktu penggunaan media sosial. Namun, hubungan ini tidak signifikan secara statistik, artinya tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial secara signifikan meningkatkan waktu belajar mahasiswa. Berikut adalah grafik analisis dari datanya. Selanjutnya adalah analisis of variance. Analisis of variance atau ANOVA adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara dua atau lebih kelompok. Salah satu kelebihan ANOVA adalah kemampuannya untuk membandingkan lebih dari dua kelompok sekaligus. Dengan ANOVA, analisis dapat menentukan apakah perbedaan yang diamati antara kelompok-kelompok tersebut terjadi secara kebetulan atau memang ada faktor tertentu yang menyebabkan perbedaan tersebut. ANOVA hanya memberitahu apakah ada perbedaan antara kelompok, bukan menunjukkan di antara kelompok mana perbedaan tersebut terjadi. Jika hasil ANOVA menunjukkan adanya perbedaan signifikan, masih diperlukan analisis lanjutan untuk menentukan kelompok mana yang berbeda dari lainnya. Dalam uji ini, diasumsi bahwa semua populasi yang sedang dikaji memiliki keragaman atau varians sama tanpa mempertimbangkan apakah populasi tersebut memiliki rata-rata hitung sama atau berbeda. 1. Analisis of variance waktu penggunaan media sosial. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam waktu penggunaan media sosial di antara 4 kelas akuntansi. Data waktu penggunaan media sosial dalam jam dari masing-masing kelas itu ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. A. Uji hipotesis. H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata waktu penggunaan media sosial mahasiswa di antara keempat kelas. H1 adalah ada perbedaan antara H1 ada perbedaan rata-rata jam penggunaan media sosial di antara keempat kelas. Selanjutnya adalah perhitungan dari SPSS. Di sampingnya adalah perhitungan dari Excel. Rumus hitung dari Excel. Jumlah kuadrat sama dengan sigma X I-J pangkat 2 dikurang total semua populasi pangkat 2 dibagi NK. Jumlah kuadrat perlakuan sama dengan sigma total populasi ke I pangkat 2 dibagi N dikurang total semua populasi pangkat 2 dibagi NK. Jumlah kuadrat jalan sama dengan jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat perlakuan. Jika F dihitung lebih dari F tabel atau nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata waktu penggunaan media sosial di antara keempat kelas. Sebaliknya, jika F dihitung kurang dari F tabel atau nilai signifikan lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata waktu penggunaan media sosial di antara keempat kelas. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,565 karena 0,565 lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata waktu penggunaan media sosial di antara keempat kelas akuntansi tersebut. Selanjutnya itu adalah perhitungan dari SPSS.
melakukan perbandingan antara keempat kelas. Dan SPSS di sampingnya, dari analisis tabel di atas dapat diketahui bahwa kelas yang memiliki waktu penggunaan media sosial yang paling baik adalah kelas A pada taraf signifikan 0,05 dengan nilai 13.00. Berikut adalah plot yang menggambarkan keempat kelas akuntansi. Selanjutnya, analisis of variance waktu belajar. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam waktu belajar di antara 4 kelas akuntansi. Data waktu belajar dalam jam dari masing-masing kelas adalah sebagai berikut. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. A. Uji hipotesis. H0. Tidak terdapat perbedaan rata-rata waktu belajar mahasiswa di antara 4 kelas. H1 adalah perbedaan rata-rata waktu belajar mahasiswa di antara 4 kelas. Next. Ya, analisis of variance waktu belajar. Seperti yang kita lihat, di sini ada perhitungan menggunakan SPSS dan di sebelahnya menggunakan perhitungan Excel. Jadi kita akan menggunakan rumus perhitungan Excel. Jumlah kuadrat total sama dengan sigma IJ pangkat 2 dikurang jumlah total semua populasi pangkat 2 dibagi NK, maka dapatnya hasil 133,8. Jumlah kuadrat perlakuan sigma TI pangkat 2 dibagi N dikurang semua total populasi pangkat 2 dibagi NK, maka hasilnya 10,6. Dan GKG jumlah kuadrat galat sama dengan total jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat perlakuan, yaitu hasilnya 123,2. Jika F hitung lebih F tabel atau nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata waktu belajar di antara keempat kelas. Sebaliknya, jika F hitung kurang F tabel atau nilai signifikan lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata waktu belajar di antara keempat kelas. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,5. Karena 0,507 lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata waktu belajar di antara keempat kelas akuntansi tersebut. Analisis of variance, yaitu gambar di atas merupakan tabel yang menunjukkan perbandingan antara keempat kelas. Dan dari analisis tabel di atas di samping ini dapat diketahui bahwa kelas yang memiliki waktu penggunaan media sosial yang paling baik adalah kelas B pada taraf signifikasi 0,05 dengan nilai 4,80. Seperti yang bisa kita lihat, berikut adalah plot yang menggambarkan keempat kelas akuntansi. Ya, kesimpulannya, dari hasil penelitian dengan menggunakan beberapa metode di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat waktu korelasi positif yang sangat lemah, yaitu R sama dengan 0,015. Antara waktu penggunaan media sosial dan waktu belajar, adanya korelasi yang sangat lemah antara waktu penggunaan media sosial dan waktu belajar. Nilai R square 0,00 menunjukkan bahwa model menjelaskan 0% perbedaan pada variabel dependent waktu belajar. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam
rata-rata waktu penggunaan media sosial. Di antara keempat kelas akuntansi tersebut, kelas yang memiliki waktu penggunaan media sosial yang paling baik adalah kelas A. Pada taraf signifikan 0,05 dengan nilai 13,00. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata waktu belajar. Di antara keempat kelas akuntansi, kelas yang memiliki waktu penggunaan media sosial yang paling baik adalah kelas D pada taraf signifikan 0,05 dengan nilai 6,60. Syaratnya yaitu berdasarkan kesimpulan tadi, terdapat beberapa saran dapat diberikan untuk berbagai pihak terkait mahasiswa, mengingat bahwa korelasi antara waktu penggunaan media sosial dan waktu belajar sangat lemah. Siswa disarankan untuk lebih bijaksana dalam membagi waktu antara belajar dan menggunakan media sosial. Mereka dapat membuat jadwal belajar yang lebih terstruktur dan menggunakan waktu luang untuk aktivitas yang produktif. Dosen dan orang tua dapat membantu siswa dengan memberikan bimbingan dan pengawasan dalam menggunakan media sosial, secara mendorong mereka untuk lebih fokus pada kegiatan akademik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi